Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik warahmatullahi pemirsa wabarakatuh. dimanapun tempat berada, insya Allah alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan Bu Mai ya. Beliau salah satu tim kami ya dari PT Al-Fatih Mandi Sejahtera, juga tim Inti Anahl ya yang di daerah Padang. Beliau di samping distributor juga punya klinik atau Belia Sehat ya. Dan basicnya beliau sebelumnya juga bidan dan perawat ya Bu ya. Nah ini tentunya sepanjang beliau itu praktek itu ada kasus yang sangat-sangat unik. Nah mudah-mudahan ketika beliau menceritakan tentang kisah nyata ini di khalayak umum itu ada kasus yang sama gitu. Nah ini mudah-mudahan sangat bermanfaat. Maka silakan untuk Bu Mai menyampaikan tentang kasus-kasus yang unik dalam sepanjang Bu Mai itu praktek. Monggo tafadhol. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah pemirsa. Alhamdulillah ya. Segala kesembuhan tentu berujung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita sebagai manusia hanya berusaha, yang si sakit berusaha untuk mengobati sakitnya, untuk kesembuhannya. Sedangkan si pengobat ya atau terapi sendiri itu berusaha untuk menolong ya. Sebenarnya saya nggak ada apa-apanya karena semuanya Allah yang izinkan. Saya mau cerita sedikit ya tentang pengalaman pasien-pasien saya. Yang pertama mungkin orang tua saya, papa saya gitu ya. Jadi keadaan waktu itu papa saya itu dari kelelahan ya, dari Padang itu ke Pekanbaru ada urusan. Jadi seharian itu waktu itu bulan puasa, seharian itu beliau umur 80 tahun, seharian di atas mobil, 12 jam di atas mobil, istirahat sekitar 2 jam, ya dari jam 3, jadi jam 2 sampai jam 4, lalu sahur, itu nggak berhenti aktivitas sampai malam maghrib. Jadi menjelang maghrib itu badannya nggak bisa digerakkan sama sekali, ya. Mendadak nggak bisa digerakkan sama sekali dan tensinya 220 mendadak. Jadi badan nggak bisa bergerak sama sekali, yang bisa berjalan normal nggak bisa berjalan sekali, masuk ke rumah sakit dalam keadaan kurang kesadaran karena tensi tinggi, badan bengkak. Jadi ukuran baju beliau itu XXL, sempit. Jadi stagnasi cairan dan Pak udara. Jadi pas waktu itu beliau di Pekanbaru, saya dikabarin langsung. Saya cepat pagi-pagi saya dikabarin, siangnya jam 1 saya udah nyampe ke Pekanbaru. Waktu itu saya belum lama di Anahl dengan Pak Puji, jadi belajar sindromnya masih modul holistiknya masih modul holistik 1. Modul holistik 1 yang lama, Masya Allah. Jadi masih blank nih terhadap kasus. Dapat kasus langsung yang Masya Allah, Papa sendiri, dan itu berat. Kaget kan, beliau nggak bisa diri. Jadi beliau itu disentuh aja tangannya, badannya itu kesakitan. Wah, sensitif banget ya. Terus beliau itu nggak tahu saya. Ceritanya setelah beliau sekarang sehat nggak tahu saya. Jadi vonis dokter waktu itu, ini bapak nggak bisa jalan, akan berbaring selamanya di tempat tidur. Stres dong mama sama papa sama saya. Tadi ingat Pak Puji nih, langsung saya telepon Pak Puji. Pak, tensi sekian, ini sekian, lidah begini, saya laporkan semua sama Pak Puji. Waktu itu karena saya baru, saya laporkan, udah berikan ini, herbanya lakukan ini. Karena di rumah sakit, keterbatasan kita untuk mengakses herba tentu agak susah. Iya, betul. Nah, tapi keinginan untuk mengobati orang tua itu tinggi. Jadi waktu itu awalnya dibiarkan dengan obat rumah sakit, tapi
tetap dibilang sama dokter spesialis, dok beliau tensi normalnya 140. Terus dia alergi ini, termasuk alergi pengencer darah. Sudah diomongkan. Waktu itu minta maaf saya kesalahan perawat dalam hal mencek. Jadi suhu beliau itu waktu itu 40. Badan bengkak, suhu 40, tensi 220 gawat. Jadi antara sadar dan tidak. Jadi pas mau sholat, Papa sholat ngorok gitu. Itu kan berarti taraf kesadarannya udah nurun. Udah nurun. Jadi emang seharian saya berjaga malam, seharian saya udah bilang tensinya sekian gitu ya. Jadi waktu itu dikasih, memang alhamdulillah dokternya bisa diajak kerjasama. Alhamdulillah dikasih obat, dikasih infus batu, paracetamol apa segala macam untuk penurun tensi. Tensi sudah bagus. Waktu itu kan saya selalu ngecek suhu sudah 37,5. Saya ngecek dulu. Terus belum dikasih herba nih, masih usul sama bapak aja. Udah biarin aja dulu. Saya lihat kondisinya. Ketika udah pas, saya karena jaga malam, paginya saya saya tidur. Karena beliau memang nggak bisa tidur sama sekali. Jadi semuanya nggak sadar, BAB apa segala macam. Akhirnya mama yang jaga. Ketika waktu itu lupa ngomong sama mama, jangan dikasih paracetamol infus lagi dan jangan diberikan obat hipertensi lewat injeksi. Tapi sebelumnya saya udah ngomong nih sama dokter sama perawatnya. Mungkin boleh jadi karena kecapean perawat atau gimana, diberikanlah paracetamol infus. Saya lagi tidur dan injeksi obat hipertensi. Akhirnya pemirsa ngedrop tensi papa saya jadi 50/30, bayangkan. Dari yang tinggi sangat rendah. Udah 140, ya. Turun jadi 50/30. Suhu jadi 35. Itu itu muka udah pucat, kaki tangan dingin, tinggal ini aja yang panas. Cemas itu. Itu kan kematian, ambang kematian kan pikirannya. Karena dia bayangannya udah kelihatan orang putih-putih, berjanggut segala macam, ngomongin ngeracaunya seperti itu. Jadi waktu itu telepon bapak gimana segala macam. Saya telepon teman saya yang memang di rumah sakit di Padang. Oh ini nggak bisa, berarti dia salah pemberian. Memang saya dulu perawat juga di rumah sakit, jadi paham ini pemberian yang salah oleh perawat. Saking tahu dia salah, nggak masuk nggak lihat Pak. Itu kesalahannya ada di suatu rumah sakit. Jadi waktu itu sempat dokter saya marah, saya bilang kenapa diberikan ini? Ya ibu, kalau nggak ibu tanda tangan. Ini keadaan pasien udah gini masa gitu. Ya protapnya seperti itu. Pasien udah turun tensi, udah ngedrop gitu, mau dikasih obat hipertensi lagi. Udah saya protes, saya tidak. Kalau nggak tanda tangan lu. Oke, saya tanda tangan. Gitu. Saya tanda tangan, lalu dokternya datang marah-marah. Dokter marah-marah, saya bilang, udah dok, udah selesai marahnya, saya ngomong dulu. Data lengkap sama saya. Ini begini-begini. Waktu pemberian ini, kan saya udah bilang tensi papa saya segini, 140, udah diberikan segini. Akhirnya kaget nih dokter. Ternyata perawatnya yang berbohong kali ya. Nggak tahu gimana caranya, nggak tahu. Akhirnya, ya bu gimana lagi, saya sudah saya sudah putus dengan papa ibu. Karena saya nggak tahu kejadian yang sebenarnya. Saya dapat berita dari perawat, dia putuskan, dia nggak ngobatin papa saya. Ya udah terserah dalam hati saya. Mungkin itu Allah yang memberikan yang terbaik. Alhamdulillah waktu itu hanya infus biasa. Berikan, saya masukin herba. Saya masukin herba lewat selang itu, terus selang pencernaan. Terus alhamdulillah itu mulai terasa perbaikannya. Jadi kata teman saya yang di rumah sakit di Padang, udah Bu, Bun, karena ini aja, oper aja ke Padang.
naik vital sign-nya oper Padang. Saya naik vital sign-nya, saya oper langsung ke Padang dengan ambulan. Waktu itu 3 jam Padang Pekanbaru. Jadi kejadiannya seperti itu, alhamdulillah ya. Pas karena kita di rumah sakit tempat kita pendidikan dulu juga gitu. Jadi agak nyaman lah ya dalam pembelian napas segalanya. Tuh ada teman juga, jadi tetap diberikan herba. Waktu itu pun sebelumnya alergi ini. Pengencer darah, dicoba kata dokter. Ya namanya dokter manusia, dokter nolong. Alhamdulillah beliau bisa kerjasama di rumah sakit Padang. Akhirnya alergi, memang nggak tahan. Pengencer darah, senang darah pekat sekali. Nah, terus dihentikan, kita masuk herba kita. Masih herba Pak Puji, alhamdulillah perubahannya banyak. Jadi makanan pun saya atur, ini jangan mah, ini jangan. Ini jangan, gitu ya, dalam pengawasan saya. Alhamdulillah dokter vonis awal itu sampai dia bilang ini nggak bisa jalan, sekurang-kurangnya hanya bisa duduk. Dan nikmat Allah sekali, ya Allah sangat bersyukur. Papa saya sekarang bisa jalan dan bisa bekerja walaupun sekitar rumah. Dan beliau yang bikin saya nangis itu, beliau sampai terus terang sampai bilang, makasih nak, kalau nggak gara-gara kamu papa udah mati. Itu yang padahal jasa beliau lumayan besar pada saya, tapi setiap ketemu saya sampai saat ini Pak, dia bilang, kok nggak gara-gara kamu papa udah mati. Padahal itu kan tanggung jawab saya sebagai seorang anak yang merawat beliau. Alhamdulillah ya, beliau bisa bekerja normal, makan dengan normal. Alhamdulillah itu suatu nikmat yang Allah luar biasa berikan ya. Bersyukur saya ketemu sama Pak Puji dan tim semua. Syukur banget, sangat bersyukur. Jadi itu mungkin pengalaman saya ya. Jadi yang sekarang ukuran bajunya udah biasa normal, kulitnya udah normal, semuanya udah alhamdulillah. Bahkan dokter heran kok bisa ya Bu ya gitu. Ya jadi kita kan nggak mungkin nerangin panjang ya. Ya mungkin Allah yang menyembuhkan gitu aja. Jadi memang semua menyangka Bapak ini tidak akan bakalan sehat, bakalan di atas tempat tidur. Jadi aktivitas beliau sekarang nggak berhenti untuk kerja. Dia memang beliau itu suka baca apa segala macam, jadi pikunnya nggak ada sih alhamdulillah. Jadi gitu Pak, pengalaman pertama. Maaf ya, rada-rada nangis nih pemirsa kalau udah berhubungan dengan orang tua. Ya, Masya Allah ya, itu kejadian ada, sebenarnya Papa nih ngedrop udah ada beberapa kali ya, karena pola makan sih sebenarnya. Pola makan ya, namanya negeri dingin, cuaca, terus pola makan ada ngedrop, tapi nggak sedahsyat yang ini. Alhamdulillah naik lagi, kita pakai herba-herba kayak madu ginseng, kayak susu lansia untuk kesehatan tulang dan ginjalnya gitu ya. Alhamdulillah beliau bagus sekarang.